Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Di wabarakatuh. sini kami berdua sudah bekerja kelompok ya untuk mempresentasikan dan bikin video yaitu dengan judul project UAS-nya water level sensor ketinggian air. Eh, di sini saya Yunus Ibrahim dengan NIM 202401200013 dan di sini juga ada teman saya itu Diki Hafid Alamsah dengan NIM 2024 01 2061. Oke. Baik Bu, di sini saya sedang bekerja kelompok juga. Di sini sebelum mulai project tersebut, yaitu alangkah baiknya kita memulai rangkaian tersebut. Dan di sini menggunakan aplikasinya Priging ya Bu. Di sini gambar tersebut yaitu merupakan rangkaian sistem monitoring ketinggian air berbasis Arduino Uno. Sensor ultrasonic HC SR04 mengukur tinggi air. Kemudian hasilnya ditampilkan pada LCD 20x4. LED dan buzzer berfungsi sebagai indikator kondisi air. Sedangkan relay mengendalikan pompa air secara otomatis sesuai ketinggian air yang terdeteksi. Baik, di sini saya akan mengenalkan part-part apa saja alat-alat apa saja yang saya gunakan. Yang pertama ada Arduino Uno sebagai pengendali utama seluruh sistem. Yang kedua ada breadboard, tempat merangkai komponen tanpa menyolder. Yang ketiga ada kabel jumper. Beberapa kabel jumper yang saya pakai menghubungkan Arduino dengan semua komponen kegunaannya. Yang keempat ada sensor ultrasonic HC SR04. Ini alatnya untuk mengukur jarak permukaan air untuk mengetahui ketinggian air. Yang kelima ada LCD. LCD I2C 20x4. Kegunaannya untuk menampilkan jarak sensor, tinggi air, kapasitas air, dan status pompa. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan yaitu LED merah ya Bu. Di sini LED merah yaitu kegunaannya yaitu indikator air rendah, dan LED kuning yaitu indikator air sedang. Dan yang ketiga yaitu ada LED hijau yaitu menunjukkan indikator air tinggi. Selanjutnya ada buzzer. Buzzer ini menunjukkan memberikan alarm saat air rendah. Dan yang selanjutnya itu ada relay. Relay satu channel yaitu kegunaannya saklar elektronik untuk menghidupkan dan mematikan pompa. Dan di sini ada pompa air DC ya Bu. Di sini kegunaannya untuk mengisi air ke dalam tangki secara otomatis. Dan yang terakhir yaitu ada resistor. Resistor ini yang ukurannya yaitu 220 ohm, yaitu kegunaannya untuk membatasi arus agar LED tidak rusak. Mungkin sekian. Saya akan memperlihatkan proses saat pembuatannya. Atau mana? Baik, di sini akan mempresentasikan yaitu final project untuk menjalankan Arduino-nya, dan di sini belum dijalankan dirunningkan terlebih dahulu ya, dan kondisinya masih off. Baik, di sini akan running terlebih dahulu untuk menggunakan Arduino IDE-nya. Baik, di sini saya akan menjelaskan rangkaian hasil jadinya. Di sini saya kode programnya tidak error. Dan di sini hasil LCD-nya pompa on. Jadi buzzer
belajar berbunyi itu karena si tangki itu masih kosong. Ini saat pompa sedang on, dan di sini led merah itu menandakan air rendah. Di sini pompa hidup normal ya, air nyala. Baik, tertera di sini itu udah on ya, dan codingannya juga udah aktif. Dan ini LED kuning ini menunjukkan air sedang. Di sini lampu merah, kuning, hijau hidup semua menandakan tangki full. Dan di sini pompa off, buzzer mati dikarenakan tangki sudah full, dan pompa off, tangki sudah full. Baik, di sini kita sudah membuat laporan ya, banyak 24 halaman kalau nggak salah. Dan didahului yaitu ini 24 halaman. Nih, 24 halaman, dan didahului yang pertama yaitu kita membuat cover universitas, dan yang keduanya yaitu kita memenuhi daftar isi. Daftar isi yaitu ada daftar gambar, daftar tabel, abstrak, bab 1 pendahuluan dan isinya, dan yang kedua yaitu bab 2 dasar teori, mendahului yaitu komponen-komponennya, dan yang ketiga yaitu bab 3 metodologinya. Dan di sini ada bab 4-nya yaitu pengujian dan analisis, dan yang kelima yaitu bab penutup. Oke, di sini ada daftar gambar juga. Daftar gambar ini menunjukkan spesifikasi komponen-komponen semuanya, mulai dari pemrograman semuanya, yaitu, dan yang terakhir yaitu daftar tabel, ada alat dan bahan dan parameter kerja. Dan di sini yang pertama yaitu abstrak, pendahului abstrak. Dan yang kedua yaitu bab 1-nya adalah pendahuluan, ada didasari yaitu latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat. Dan yang kedua yaitu ada bab 2 dasar teori, yaitu disimpulkan yaitu ada komponen yang digunakan, yaitu di sini sudah tertera gambar-gambarnya ya, seperti breadboard, kabel jumper, sensor ultrasonik. Di sini ada LCD-nya, ada relaynya juga, ada pompa airnya, ada LED-nya, ada resistornya, ada buzzernya. Dan yang ketiga yaitu ada bab 3 metodologi, yaitu seperti spesifikasi sistem, seperti menjelaskan semua komponen dan fungsinya juga. Di sini ada Arduino Uno dan penjelasannya sudah tertera di sini, dan ada kabel jumper, fungsinya juga sudah ada di sini, sensor ultrasonik, fungsinya juga ada di sini, LCD juga fungsinya juga sudah ada di sini, dan yaitu mode relay juga fungsinya sudah ada di sini juga, dan yaitu pompa air fungsinya juga ada di sini, LED juga sudah ada di sini fungsinya, resistor fungsinya juga ada di sini, nilai hambatan, toleransi, daya, jenis, dan yang terakhir yaitu ada buzzer juga, fungsinya juga ada tertera di laporan di sini ya. Lanjut, di sini ada rangkaiannya, wiring. Di sini kita menggunakan aplikasi apa, Dik? Bridging. Dan di sini kita bukti hasil jelasnya ya, Bu. Dan yang ini program codingannya. Dan di sini ada diagram bloknya juga, Bu. Alat dan bahan. Terus di sini ada parameter kerjanya. Terus di sini ada flow chartnya juga. Terus di sini ada bab 4 pengujian dan analisis. Dan bab penutup bab 5 yaitu kesimpulan dan saran. Dan di sini ada daftar pusakanya juga. Mungkin sekian dari kelompok saya. Mohon maaf bila ada kesalahan, kekurangan. Saya Yunus Ibrahim Dan saya Diki Apit Alamsyah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.